Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi. Hari ini Carta Politika akan melaksanakan rilis survei untuk salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 27 November nanti akan ada dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Tanjung Jabung Timur. Pemaparan detail mengenai hasil survei Pilkada Tanjatim akan disampaikan langsung oleh Mas Nahrudin. Selamat siang Mas Nahrudin. Selamat siang Sinta. Oke, saya perlu sampaikan sebagai pendahuluan awal bahwa survei ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 November 2024 dengan menggunakan sampel sebanyak 400 responden, berarti ada margin of error sebesar 4,9% dengan metode wawancara tatap muka dan metode sampling multistage random sampling. Kemudian wilayah surveinya tentu saja seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya langsung beralih ke Mas Naru untuk memberikan kesempatan memaparkan materi secara detail. Silakan Mas Naru. Ya, terima kasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita ingin mempresentasikan terkait hasil survei yang kita lakukan, Carta Politika lakukan di Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, tadi sudah Sinta sampaikan ada 400 responden dengan margin of error itu di angka 4,9%. Kalau kita lihat dari misalkan di tampilan pertama itu terkait kinerja pemerintahan, kita lihat memang kinerja pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika masyarakat ditanyakan bagaimana penilaian terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu ada di angka 75,1%. Ketika kita menambahkan antara sangat puas dan cukup puas. Lalu berikutnya terkait persoalan yang paling pokok yang dianggap oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur itu menjadi hal yang utama untuk diselesaikan adalah infrastruktur jalan yang tidak memadai. Itu ada di angka 36,5%. Jadi memang ada kebutuhan khusus dari masyarakat terkait infrastruktur jalan yang belum terasa bagus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, ini kita masuk ke menu utama ya terkait pemilihan umum 2024. Kita coba tanyakan kepada responden terkait pengetahuannya terhadap pilkada nanti di 2024 tepatnya di tanggal 27 November. Apakah sudah mengetahui, apakah belum mengetahui atau tidak tahu atau tidak jawab. Rata-rata hampir 95,3% masyarakat di Tanjung Jabung Timur itu sudah mengetahui terkait pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November. Ini mengindikasikan bahwa memang tingkat pengetahuan masyarakat, sosialisasi terhadap pilkada itu di 27 November itu sudah berlangsung cukup baik karena hampir 95% masyarakat itu sudah mengetahui akan ada kontestasi pilkada langsung terkait pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 November. Lalu kita juga coba untuk bertanya kepada responden sejauh mana partisipasi masyarakat, apakah akan ikut mencoblos atau tidak atau ragu-ragu. Dari 95% itu juga 97,8% orang menyatakan akan ikut mencoblos. Jadi memang keinginan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait pilkada di 27 November ini sangat tinggi. Jadi kita harapkan partisipasinya juga nanti di tanggal 27 November ini akan berlangsung sangat baik karena banyak masyarakat yang ingin mencoblos di tanggal tersebut. Nah, ini terkait menu utama ya Sinta, ini terkait pengenalan dan elektabilitas calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur. Kita biasa bertanya terkait top of mind ya, jadi kita tanyakan tanpa ada pilihan jawaban, kita coba tanya ketika pilkada dilaksanakan hari ini, kira-kira siapa yang akan dipilih. Nah, masyarakat memilih secara langsung, secara tanpa ada pilihan jawaban itu 50,3% itu menyatakan akan memilih pasangan Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja. Lalu berikutnya di posisi kedua ada pasangan Zumilaza Zulkifli Nurdin dengan Muhammad Aris itu di angka 29,8%. Lalu ada TTTJ di angka 18,5%. Ini kenapa TTTJ-nya masih tinggi ya? Karena memang kita tidak menyodorkan atau tidak memberikan pilihan jawaban ya. Jadi ada TTTJ yang cukup tinggi karena masyarakat ditanyakan secara langsung tanpa pilihan jawaban. Berikutnya juga kita tanyakan juga terkait pengenalan. Jadi apakah kenal atau tidak kenal, apakah suka atau tidak suka dengan masing-masing pasangan
nama yang kita uji. Kalau kita uji di sini ada Dila Hikmasari, Zumi Laza, Muslimin Tanja, dan Muhammad Aris. Kita lihat memang pengenalan tertinggi itu ada di Dila Hikmasari. Dila Hikmasari itu ada di angka 92%, lalu berikutnya disusul oleh Zumi Laza di angka 90%, lalu ada Muslimin Tanja itu di angka 78%. Lalu selanjutnya ada Muhammad Aris di 70%. Lalu kalau kita lihat dari kesukaannya, Dila Hikmasari ini di angka 87%, sementara Zumi Laza di 84%, lalu Muslimin Tanja 85%, lalu Muhammad Aris di 81%. Nah, kita juga coba menanyakan terkait satu nama atau hanya pilihan bupatinya saja. Kira-kira siapa yang akan dipilih masyarakat Tanjung Jabung Timur kalau ada dua nama yang bertarung? Kita lihat memang Dila Hikmasari ketika dicoba di elektabilitas bupati secara perseorangan itu ada di angka 56,3%. Lalu berikutnya disusul oleh Zumi Laza Zulkifli Nurdin itu di angka 33,%, lalu ada TTTJ di angka 10,5%. Kita juga menguji terkait elektabilitas wakil bupati secara perseorangan. Kita ingin tahu apakah faktor wakil bupati ini ada dukungan terhadap elektabilitas pasangan nantinya. Jadi kalau kita lihat ketika kita coba tes nama-nama wakil bupatinya saja, Muslimin Tanja itu di angka 53,3%, berikutnya 32,3% itu yang memilih Muhammad Aris, dan ada TTTJ sekitar 14,5%. Jadi ada kenaikan TTTJ ketika ada pertanyaan terkait wakil bupati. Nah, lalu ini yang paling utama ya, kita coba tes terkait elektabilitas pasangan bupati dan wakil bupati. Di sini juga kita berikan kartu bantu yang berupa foto pasangan dari calon bupati dan calon wakil bupatinya. Kita tanyakan seandainya pemilihan bupati wakil bupati Tanjung Jabung Timur dilaksanakan hari ini, siapakah pasangan yang akan dipilih oleh masyarakat. Nah, di sini kita lihat memang pasangan Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja itu berada di peringkat pertama dengan angka 58,8%. Berikutnya ada Zumi Laza, Zulkifli Nurdin, dan Muhammad Aris itu di angka 34,3%, lalu menyisakan TTTJ di angka 7,0%. Jadi kalau kita lihat dari tadi elektabilitas bupati perseorangan, lalu wakil bupati perseorangan, ketika dipasangkan ini ada penurunan TTTJ, penurunan undecided voter, ya kan. Jadi penurunan undecided voter ini pada akhirnya beralih ke pasangan Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja. Jadi ada sekitar 3% undecided voter yang memilih dan bergerak memilih untuk pasangan Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja. Kita juga mencoba mengcross tabulasi pilihan wakil bupati dan berdasarkan demografi. Kalau kita lihat memang pasangan Muslimin Tanja ini cukup unggul di seluruh kalangan usia. Lalu kalau kita lihat juga terkait pendidikan, yang memilih Muslimin Tanja juga unggul di semua kalangan pendidikan, hanya di tidak tamat SD dan yang tamat S1 atau lebih tinggi ini kalau kita cross tabulasi lebih kecenderungannya lebih memilih ke pasangan Zumi Laza dan Zulkifli Nurdin. Lalu kita juga coba lihat ya terkait demografi berdasarkan partai ya, pilihan partai politik. Kalau kita lihat memang ada kecenderungan bahwa partai pendukung koalisi dari pasangan Dila Hikmasari ini rata-rata hampir memilih pasangan Dila Hikmasari. Kalau kita lihat hanya PKB yang baseline-nya hanya 1,0 ini yang kecenderungannya memilih pasangan Zumi Laza dan Zulkifli Nurdin dengan Muhammad Aris. Lalu berikutnya kalau kita lihat PAN ya, PAN itu ada 53% yang kecenderungannya memilih Zumi Laza, Zulkifli Nurdin bersama Muhammad Aris. Lalu untuk partai-partai lain kecenderungannya lebih kepada dukungannya lebih kepada Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja. Nah, kita juga tes ya terkait kemantapan. Jadi kita ingin tanyakan seberapa mantap terhadap pilihan-pilihan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan yang tadi kita ajukan. Kalau kita lihat kemantapannya itu sudah di angka 70%. Ini indikasinya bahwa memang masyarakat Tanjung Jabung Timur ini sudah cukup tinggi ya terkait keterpilihan pasangan yang sudah akan mereka pilih nanti di 27 November. Jadi
swing voternya kalau kita anggap ini agak cukup kecil ya, karena memang kemantapannya sudah cukup tinggi. Pun kalau kita lihat di masing-masing pasangan itu sudah di angka 70% kalau kita breakdown. Ada 78% untuk Zumi Lazar Zulkifli Nurdin yang sudah mantap, menyatakan sudah mantap. Lalu Pak Dila Hikmasari dengan Muslimin Tanja itu di angka 72%. Jadi akan ada sedikit, kurang lebih kalaupun nanti terjadi sesuatu akan ada sedikit pergeseran karena memang kita lihat kemantapan dari masing-masing pasangan calon ini sudah cukup tinggi. Lalu kita juga coba bertanya terkait alasan memilih bupati ya. Jadi kita tanyakan apakah alasan yang membuat Bapak Ibu menjatuhkan pilihan pada nama-nama tokoh di atas. Nah, kalau kita lihat alasan masyarakat untuk memilih nama-nama bupati tersebut, kalau kita lihat di sini berdasarkan hasil survei adalah orang yang perhatian pada rakyat. Jadi masyarakat memilih paslon tertentu atau nama tertentu itu didasarkan pada alasan karena dia yang paling utama adalah perhatian pada rakyat. Ya, saya rasa cukup sekian paparan dari saya, Sinta. Terima kasih. Kalau ada hal yang mau ditanyakan boleh. Oke, terima kasih Mas Naru. Pemaparannya sudah sangat detail dan jelas. Tapi saya mau bertanya Mas Naru, 58,8% lawan 34,3% dengan tingkat kemantapan di 72-78. Lumayan mantap ya. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Apakah bisa diprediksi? Apakah akan ada pergeseran yang lumayan signifikan kemudian akan berubah atau seperti apa kira-kira ke depannya? Ya kalau kita lihat kurang lebih bukan 2 minggu ya, kurang lebih tinggal beberapa hari lagi. Ini kalau kita lihat memang sangat kecil kemungkinannya ada pergeseran angka atau ada selisih suara yang bisa dikejar. Jadi saya simpulkan mungkin ini kemenangan Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja ini sangat dominan dan sangat tidak mungkin untuk digeser ketika nanti Pilkada 27 November dilaksanakan. Oke, kita lihat 27 November nanti. Jangan lupa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Naru atas pemaparannya. Saya rasa sudah sangat cukup dan detail. Teman-teman terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di rilis survei Carta Politika selanjutnya. Saya Sinta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.